Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom anak-anak muda. Selamat sore, selamat datang. Selamat beribadah di dalam kasih Kristus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau sama-sama katakan kepada Tuhan, Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau Bapa teramat baik. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan bagi kami. Sehingga sore hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena Bapa baik bagi kami. Mari kita naikkan pujian ini penuh rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mau katakan Bapa Engkau baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mengabdi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik.
ada sore hari ini Tuhan, bukan karena kami bisa, bukan karena kami hebat Tuhan, tetapi karena Bapa yang pelihara hidup kami. Kami ada hari ini Tuhan, kami ada saat ini Tuhan, berdiri di hadapan-Mu. Bukan karena kami mampu Tuhan, tetapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang selalu menopang kehidupan kami Bapa. Di tengah badai sekalipun Engkau tidak pernah lepaskan tangan-Mu. Engkau selalu menuntun dan menolong kami, bahkan menggendong, memeluk kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya kami bangga menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kembali kami mau menaikkan ibadah kami kepada Engkau. Penuh rasa ucapan syukur kami kepada Engkau Bapa. Kami mau berkirang di dalam Engkau. Kami mau memuji, kami mau menyembah lebih sungguh lagi kepada Engkau Bapa. Segala hormat kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan menjadi persembahan yang hidup di hadapan Engkau Bapa. Membawa persembahan yang kudus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya Allah yang beracara, Allah yang bekerja, Allah yang mengurapi, Allah yang melawat kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Agar setiap beban-beban yang kami bawa terlepas di dalam nama Yesus. Sakit penyakit yang kami bawa disembuhkan di dalam nama Yesus. Kekecewaan atau apapun juga yang kami bawa, pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan Engkau menyelesaikannya. Terima kasih Bapa, kami percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang mau coba-coba mengganggu, merusak suasana ibadah, suasana hati dan pikiran kami, melemahkan kami. Kami mau tolak di dalam nama Yesus, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Kemenangan terjadi di tempat ini dan kami menjadi orang-orang yang menang di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan bersama seluruh sidang jemaat kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Allah mengurapi, Allah melawat, Allah menolong, Allah memberkati. Inilah ucapan syukur kami. Kami memulai ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, ada sukacita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau katakan ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Haleluya. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan penuh semangat. Haleluya. Waktu aku susah, waktu
musik penghiburan. Haleluya. Ketika kita punya beban-beban yang berat, entah kemana lagi kita mau berlari, lipat lutut, panggil nama Yesus. Dia selalu ada bagi engkau, bagi saya. Amin. Sebab dia adalah sobat kita yang setia. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa langkah hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya benar kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergenang, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya benar kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergenang, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama katakan dalam segala kondisi apapun kehidupan kita, kita mau katakan, kita mau percaya bahwa ada tangan Allah yang penuh dengan kuasa selalu menopang kita. Amin. Selalu Haleluya. menarik dan memegang kita. So itu jangan lepas dari Tuhan. Amin. Amin. Tetap berpegang teguh kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, tangan-Mu luar biasa menopang kami. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita akan sambut kebenaran firman Allah. Kita percaya lewat firman Allah, kita mendapat kekuatan baru.
Tuhan selalu menopang engkau, menopang saya. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku hidup oleh karena kemurahan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan pujian. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua
Ibu Helbewati masuk dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang kau berikan Tuhan untuk kami Bapa datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Karena sungguh Bapa begitu pentingnya Tuhan kami mendekatkan diri di saat-saat ini Tuhan. Oh Bapa, begitu banyak Tuhan goncangan yang kami hadapi Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Oh Bapa, sungguh Engkau lah Tuhan alasan kami hidup Bapa. Engkau sumber kekuatan kami Bapa. Engkau Tuhan yang memampukan kami Bapa melangkah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah Bapa ibadah kami menjadi oh Tuhan ibadah yang menyenangkan hati Engkau Bapa. Bapa yang baik, kami butuh Engkau Tuhan di dalam kami menjalani hidup ini. Kami perlu Engkau Bapa. Mari Bapa pegang tangan kami Tuhan, tuntun Bapa setiap langkah kehidupan kami Bapa, agar sungguh Tuhan kami tidak tersesat Bapa, agar kami tidak terbawa arus dunia ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami semua jemaat-Mu Tuhan Yesus untuk lebih dekat lagi dengan Engkau Bapa. Bapa yang baik, inilah tiba saatnya Tuhan, waktu yang terbaik bagi kami Bapa. Mari Tuhan ajar kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, didik kami Bapa sesuai kehendak-Mu Tuhan. Apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan, mari Kau sikapkan Bapa bagi kami seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah Bapa kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami rindu Tuhan hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau Bapa. Bapa yang baik, ampuni Tuhan segala dosa pelanggaran kami. Ampuni Bapa hal yang tidak berkenan Tuhan. Tuhan Yesus, baik yang kami sadari maupun tidak kami sadari Bapa, baik yang dilakukan mata, hati dan pikiran kami Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang memampukan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa Bapa untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan Tuhan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau nyatakan Tuhan rencana-Mu untuk kami sidang jemaat-Mu melalui hamba-Mu Bapa. Mampukan hamba-Mu Tuhan untuk oh Tuhan Yesus lebih lagi Bapa memberanikan diri Bapa, keberanian daripada Engkau Tuhan, urapan daripada Engkau Tuhan Kau curahkan untuk hamba-Mu Bapa, agar kebenaran firman-Mu tersikap buat kami semua Bapa. Mari Tuhan Yesus beri kami hati seorang hamba Tuhan, telinga seorang murid, agar kami Tuhan dapat fokus hanya kepada firman-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa permohonan kami, ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Selamat menerima kebenaran firman Allah. Supaya kita jangan salah jalan, jangan kesasar, jangan suka menyimpang ke kiri dan ke kanan. Takut akan Tuhan supaya kita hidup bahagia. Orang yang tidak takut akan Tuhan tidak mendapatkan kesuksesan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, coba lampu minta diterangin. Orang yang takut akan Tuhan akan hidupnya sukses, bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Melakukan yang jahat tidak takut, tetapi kalau disuruh melakukan firman Tuhan takut. Tuhan berfirman, orang yang takut akan Tuhan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan, dan diberkati jasmani terlebih rohani. Kita akan membahas firman Tuhan pada sore malam hari ini tentang takut akan Tuhan. Kita membuka dari hal takut akan Tuhan. Mazmur 112. Biarlah Tuhan yang berdaulat, firman Tuhan menjadi rema buat kita semua.
Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca bergantian. Ayat 1 sampai 4. Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai 4. Bahagia orang benar. Orang benar itu selalu bahagia. Orang yang seringkali tidak mendengar firman dan tidak melakukan, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kata firman Tuhan, perkataan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Tiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih, dipersilahkan duduk. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan, adalah pribadi Tuhan yang mengajar saudara dan saya sore malam hari ini. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucu akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Perhatikan. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Oleh sebab itu kita mau belajar adil di dalam kehidupan kita ya saudara. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji kalau kita hidup benar, tidak bandel, tidak bebal, Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan orang benar. Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan orang yang jujur, yang adil. Itu janji Tuhan kepada saudara dan saya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Senantiasa disinari oleh kemuliaan Allah kalau kehidupan kita benar. Kita mau selalu berjuang, saya katakan berjuang. Susah memang juga hidup benar. Arek jujur, arek tengah bohong, susah. Seringkali lupa ya saudara. Saya ingatkan kepada bapak-bapak, jangan suka berjudi. Ngadu hayam gitu menang. Ya, komo deui judi. Di akhir kehidupannya sangsara. Susah, melarat. Terus terang aja, maaf bicara. Diingatkan oleh firman Tuhan sore malam hari ini. Jangan suka judi. Tidak ada orang kaya dari judi. Banyak orang kaya yang setia kepada Tuhan melakukan firman Tuhan. Menjadi kolomerat. Banyak. Jangan bandel oleh sebab itu. Untuk Tuhan koret. Tetapi untuk judi enggak koret. Kalau kita kalah penasaran. Tambah berani lagi judi. Habis, maaf bicara, habis ke akar-akarnya sengsara di masa tuanya. Rumah segitu mewah habis. Mobil berbiji-biji juga habis, semua habis. Tetapi orang benar, taat, takut akan Tuhan, diberkati. Hidup kekal selama-lamanya. Dilimpahkan berkat. Terus terang aja, belum pernah saya melihat orang judi menjadi kaya, tidak. Habis gulung tikar, bodoh sendiri. Kalau kita sudah punya harta, setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan benar, sejujur-jujurnya. Karena Tuhan berjanji,
kepada umat pilihannya, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, akan mencurahkan berkat ke atasnya. Yang suka judi merasa sekarang sengsara. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Berbahagia di bumi, perkasa. Oleh sebab itu jangan suka berbohong sama istri, sama keluarga, jangan. Firman Tuhan memang keras, seperti palu, seperti api. Supaya kita sadar, kapan kita mau sadar? Pengen hidup bahagia, pengen hidup senang? Ayo berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 128. Ayat 1, berkat atas rumah tangga. Nyanyian syairah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan tidak mau melihat kita sengsara selama Tuhan masih percayakan napas kehidupan. Amin. Oleh sebab itu jangan bandel. Firman Tuhan ini iya dan amin. Tidak ada yang gagal. Tuhan tidak pernah berdusta kepada saudara dan saya. Di Bandung banyak orang susah taat kepada firman, diberkati jadi konglomerat. Banyak. Setia dalam perkara yang kecil. Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Sehingga hidup kita bahagia di dalam Tuhan. Selama Tuhan masih memberi napas kehidupan kepada kita. Jadi Kristen seberapa tahun? 35 tahun. Jadi Kristen seberapa tahun? 60 tahun. Hidup nak kitu-kitu wae, tidak mau bertobat. Itu tandanya tidak takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, hormat setia kepada Tuhan. Tuhan tidak memaksa kita, tidak. Tetapi Tuhan mau supaya umat pilihannya berbahagia selama engkau bernapas di dunia. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan itu keras seperti api, seperti palu. Supaya Tuhan inginkan hidup kita bertobat. Ayo berjuang bergandeng tangan. Saya tidak mengaku bahwa saya sudah benar, tidak. Saya juga sedang berjuang, sedang bergumul, pengen hidup benar. Kuasa iblis memang tidak mau kita hidup benar. Selalu ada aja godaannya. Saya ingatkan sekali lagi, buang sifat judi. Tidak ada orang kaya jadi judi. Kalau yang gulung tikar banyak, susah jadi gembel banyak. Tokonya tadinya gede, rumahnya gede. Habis karena judi. Nafsu, eleh nafsu, diberi menang lebih nafsu lagi. Wah, cilaka 12.
Jangan, berhentilah, bertobatlah, berbalik dan bertobat. Lakukan yang benar, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Lakukan, setia dalam perkara yang kecil, supaya Tuhan berkati dengan limpahkan dengan perkara yang besar. Sehingga kita menjadi anak Tuhan itu menjadi kesaksian. Aduh, sekarang mah berubah. Puji Tuhan karena Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Dia Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Oleh sebab itu jangan menjadi umat pilihan bebal, bandel. Melayani tapi bandel. Tidak menjadi berkat pelayanan, tidak. Oleh sebab itu kita harus berjuang. Terus berjuang, lawan kuasa iblis. Banyak godaan, banyak tantangan, banyak rintangan kalau kita mau hidup benar kepada Tuhan. Ada dua jalan, pilih jalan sempit atau jalan lebar. Kalau jalan lebar menuju ke neraka, kebinasaan. Tetapi jalan sempit banyak tantangan, banyak rintangan, banyak duri yang harus kita lewati. Tetapi menuju hidup yang kekal, diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Harus aminkan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Di dalam Mazmur 25. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku jangan Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik, benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib. Dengar ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul kepada orang yang takut akan Tuhan. Dia selalu dekat kepada kita. Kalau hidup kita benar, takut akan Tuhan. Orang seringkali melakukan kejahatan tidak takut. Disuruh melakukan firman yang benar, takut.
nyempot. Jangan. Tuhan itu adalah Tuhan pembalasan. Tuhan yang mengetahui hati saudara dan saya. Kita sesama tidak tahu hati kita masing-masing. Tetapi semuanya di dalam hidup kita Tuhan tahu. Karena hidup kita terbuka di mata Tuhan. Telanjang. Ayo berbalik dan bertobat. Karena kita sudah jatuh terlalu dalam. Belajar dan berjuang terus. Minta pimpinan kuasa Allah dan Roh Kudus Allah. Karena Roh Kudus adalah guru besar kita. Kalau tidak, celakalah kita. Tidak akan selamat, akan binasa. Oleh sebab itu firman Tuhan seringkali mengajak, berbaliklah dan bertobatlah. Karena waktunya sedikit lagi. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Sudah di ambang pintu. Tetapi kunaon gak datang-datang. Masih memberi kesempatan kepada saudara dan saya. Ayo, kesempatan ini jangan engkau dan saya sia-siakan. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita sudah kakek-kakek, nenek-nenek sudah tidak mampu apa-apa, hidup kita sudah menjadi berkat, menjadi contoh. Kita sama-sama berjuang hidup benar. Banyak tantangan, banyak rintangan, iblis tidak mau kita hidup benar. Tetapi kalau kita berjuang, andalkan Tuhan dalam segala hal, kita akan menang. Amin. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia lebih dari pemenang. Dia hidup, Allah kita hidup. Berkuasa, mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu peliharalah iman. Iman, pengharapan dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Sulit memang sulit, sukar memang sukar. Tetapi kalau kita berjuang andalkan kuasa Allah dan Roh Kudus, kita akan menang. Kalau mengandalkan kekuatan kita, tidak ada apa-apanya ya saudara. Gagal akan gagal. Karena kekuatan manusia itu terbatas. Tetapi kekuatan dari Allah itu dahsyat. Kita membaca di dalam Amsal. Amsal pasal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Nah, kebinasaan itu buat orang yang berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat itu tidak mau dengar kepada Tuhan, bandel, bebel, tidak mau taat apa yang Tuhan perintahkan. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat oleh kuasa Tuhan, dipotong karena tidak bertobat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Tidak boleh suka menipu, tidak boleh berbohong, berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Semuanya ada di dalam
kehidupan kita. Kalau kita takut akan Tuhan, kita selalu bahagia di dalam hidup ini. Rumah tangga bahagia, usaha diberkati. Karena Tuhan selalu memberikan apa yang tidak ada di pikiran kita. Tiba-tiba itu mukjizat terjadi. Ayo supaya kita merasakannya mukjizat. Mukjizat terjadi datang di dalam kehidupan kita. Sehingga menjadi kesaksian. Nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan nama kita yang dipermuliakan. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang jahat itu dikerat, dipotong, diusir oleh Tuhan karena tidak mau bertobat. Melayani tapi tidak bertobat. Ayo berjuang. Supaya kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Apa yang kita katakan. Ada orang, kenapa enggak ibadah takut? Takut kunaon, sieun corona. Ka corona takut, tetapi ka Tuhan tidak takut. Kemarin istri ponakan saya telepon dari Kerawang. Tetangganya meninggal, katanya terlalu takut. Jadi stres. Anaknya 4, masih belum ada yang dewasa, kasihan katanya. Oleh sebab itu kita jangan takut menghadapi apapun. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi damai sejahtera. Takut virus corona, tetapi tidak mau ibadah. Kata firman Tuhan, jangan meninggalkan persekutuan di dalam ibadah. Kita harus tetap setia ibadah kepada Tuhan. Karena kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Roh Kudus selalu melingkupi kita. Sehingga virus itu diusir oleh kuasa Allah. Dijauhkan. Kalau kita takut terus jadi stres. Akhirnya meninggal. Kasihan anak-anaknya. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepada saudara dan saya mengingatkan supaya kita berbalik dan bertobat. Kalau tidak menyesal hidup kita. Di dalam Amsal 14. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman, tentram, damai, sukacita. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. 27, takut akan Tuhan ada sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Itulah Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa di bumi, di sorga atas kehidupan umat pilihannya. Tuhan Yesus berkuasa. Tetapi kita seringkali tidak ingat. Kita andalkan kekuatan kita, kemampuan kita, kebisaan kita, kepintaran kita. Semua ada di dalam kehidupan kita itu datangnya dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Oleh sebab itu kita segala sesuatu utamakan Tuhan lebih dari segala perkara. Nomor satukan Tuhan supaya hidup kita bahagia. Menjelang akhir zaman banyak tantangan, banyak rintangan. Belum antikris nanti menganiaya kita. Sehingga kita mencela nama Tuhan. Tidak bertobat.
Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Di dalam Amsal 9 ayat 11, karena oleh Amsal 9 ayat 11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah, jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendiri orang yang akan menanggungnya. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendiri orang yang akan menanggungnya. Mereka yang setia kepada Tuhan akan menikmati segala pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah oleh Tuhan. Umur diperpanjang, semuanya ditambah. Menjadi berkat. Oleh sebab itu kita harus berjuang, jangan tinggal diam. Berjuang hidup benar. Ayo bergandeng tangan bersama-sama. Kalau tidak, kita tidak akan mengalami mujizat di dalam kehidupan kita. Tidak akan mengalami dan menikmati berkat-berkat rohani. Kalau berkat jasmani, bicara berkat jasmani itu mengikuti kita. Kalau kita mencari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, Tuhan berjanji apa yang engkau inginkan. Tuhan akan berikan. Kenapa tidak diberikan sampai sekarang? Saya pengen ini, pengen itu. Koreksi diri kita, apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan apa belum? Apakah kita sudah menuruti perintah-perintah Tuhan apa belum? Itulah harus kita sadari di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan, pujian tadi menetapkan langkah-langkah. Tangan Tuhan itu kuat. Tangan Tuhan itu kuat. Berkuasa menopang saudara dan saya. Berkuasa mengangkat saudara dan saya. Tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak menjadi ekor tetapi menjadi pemimpin. Tuhan itu ajaib. Hidup dan berkuasa. Mampu melakukan apapun di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Harus diaminkan. Di dalam Yosua pasal 4. Yosua pasal 4 ayat 24. Supaya semua bangsa di bumi tahu. Yosua pasal 4 ayat 24. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Takut kepada Tuhan Allahmu, jangan bandel, jangan bebal. Supaya hidupmu tidak sengsara. Sekali lagi saya katakan, ingat baik-baik. Jangan suka berjudi. Orang judi, saya belum pernah melihat orang tukang judi itu menjadi orang kaya. Tetapi maaf bicara, kalau menjadi melarat banyak. Cihu saya, suami kakak saya tidak pulang-pulang judi. Judi, istri di rumah mau beli beras pun tidak ada. Boboko peranti nyuci beras, ditangisin, saya tahu.
Tetapi kalau dia berbalik dan bertobat, diberkati. Saya tahu cihu saya itu. Tidak pulang-pulang judi, terus judi. Pulang cuma ngambil uang toko. Habis semua. Maaf bicara ludes ke akar-akarnya. Tidak ada orang senang dari judi. Tetapi orang berbahagia diberkati yang takut akan Tuhan. Amin. Yang takut akan Tuhan diberkati dan hidup bahagia. Asal jangan sampai terlambat. Berbalik dan bertobat. Sebelum harta kita habis. Sadarlah, sadarlah hai manusia. Kalau tidak, aduh, celaka hidup. Firman Tuhan selalu menegur, menasehati, memperbaiki. Supaya Tuhan inginkan hidup kita itu berbahagia. Dalam Ibrani 10 ayat 25. Kita buka Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan yang mendekat. Supaya kita jangan ditimpa oleh kesengsaraan. Kasihan anak istri kita ya saudara. Karena Tuhan selalu berjanji di dalam Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah pertolonganku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ingatlah akan segala apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita harus taati, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Dan jangan bersungut-sungut. Selalu berkata, aku bersuka cita karena Tuhan Yesus. Aku berbahagia karena Tuhan Yesus selalu ada, menolong dalam kehidupan kita. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang telah. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi kalau kita bertobat diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau tidak bertobat semuanya akan diambil oleh Tuhan. Itulah firman Tuhan keras. Bukan hanya untuk jemaat, untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan harus bertobat, berjuang. Apabila Tuhan datang,
kita sudah sempurna dan diangkat oleh Tuhan. Tetapi kalau belum sempurna, masih berantakan, tinggalkan oleh Tuhan. Akhirnya binasa kita. Ayo berjuang, berjuang, belajar, andalkan Tuhan dalam segala perkara. Supaya hidup kita, itu ceria, ceria di dalam Tuhan. Karena hidup kita tidak pernah kekurangan apa-apa. Orang yang tidak ceria itu hidupnya susah, pusing, berkata datang-datang karena tidak bertobat. Harus ceria, supaya hidup kita bahagia bersama dengan Tuhan. Jangan takut dengan apa yang ada di dalam dunia. Perlunya kita takut kepada Tuhan. Lakukan yang benar firman Allah. Iya dan amin. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan berjanji. Karena firman ini adalah pribadi Allah. Tuhan sudah berjanji tidak pernah berdusta. Yang sering berdusta saudara dan saya sering bohong. Sudah janji. Lupa, pohon. Tidak boleh sebenarnya kalau janji sama Tuhan itu lupa, tidak boleh. Mendingan tong janji daripada janji. Janji terus, janji deui. Tetapi sekalipun tidak pernah ditepati. Dosa kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu mengingatkan, menegur, menasehati. Tuhan mau umat pilihannya jangan satu pun yang binasa. Supaya semuanya selamat. Jangan malas-malasan. Ada pekerjaan, tinggalkan dulu. Ibadah dulu yang paling penting, Tuhan dulu nomor 1. Pekerjaan mah bisa isukan oge. Jangan diberhalakan pekerjaannya. Saya ingatkan, Tuhan tidak mau penting pekerjaan daripada Tuhan. Tuhan yang memberi napas kepada kita, bukan pekerjaan yang memberi napas kepada kita. Tuhan Yesus yang memberi napas kepada kita. Utamakan Tuhan lebih dari segala perkara. Tuhan mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu jangan tegang. Hidup ini harus berbahagia di dalam Tuhan. Bersukacita. Kalau hidup kita benar. Dulu saya juga ya mengalami. Kalau makan malam, pagi puasa. Orang tua saya bilang, kesini aja ayo makan. Karena Om Jemi itu almarhum keras didikannya. Jangan datang ke orang tua, jangan datang ke saudara. Sebelum kita belum berhasil Tuhan tolong. Tetap kita asah lutut kita. Nanti kalau Tuhan sudah membukakan jalan, memberkati kita, baru kita berkunjung. Apapun yang kita inginkan, kita bisa menikmatinya. Orang lain ditolong, saya pun pasti ditolong. Harus punya keyakinan. Iman itu adalah harus berakar. Saya melayani pekerjaan Tuhan 2 keluarga, 3 keluarga. Papahnya Semi Tombeng, Tante Marce Sondak, sama Tante Ian. Orang Manado 3-tiganya. Semua tidak ada pekerjaan, pengangguran. Tetapi kita harus tetap setia. Kita harus mau berkorban. Jangan pandang kiri dan kanan. Pandang Tuhan Yesus yang hidup. Dari nol. Tidak ada apa-apanya. Cuman mama saya rewel. Melang, khawatir ke cucu. Kirim makanan. Dikasih TV, gak punya TV, dikasih TV sama orang tua. Jangan Meh, saya bilangnya Memeh sama Asuk. Jangan Meh, kata Om Jemi, jangan ngasih apa-apa.
Jangan ngerepotin orang tua. Tidak mau berharap sama manusia. Bukan menolak berkat. Tetapi kita lagi berjuang, belajar terus. Berharap sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Allah yang kita sembah. Allah yang hidup. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasanya, firman-Nya, keajaiban, kedahsyatannya tetap ada sampai detik ini. Oleh sebab itu mari kita bergandeng tangan. Tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Kalau hidup kita ingin sukses, kalau hidup kita ingin selamat, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini, kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, tak usah ku takut, tak usah ku bimbang. Menghadapi apapun jangan takut, jangan bimbang. Jangan khawatir, jangan berharap sama manusia. Biar saudara kita kaya, orang tua kaya, anak kaya, tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Ajar anak cucu kita, andalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kalau belum dijawab doa kita, koreksi hidup kita. Koreksi. Apa yang belum kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Ayo, perbuatlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Song leader maju ke depan dengan pemusik. Kita angkat satu pujian. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang. El Shaddai. Tuhan itu adalah awal yang pertama dan yang terakhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Dia Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Nanti Bapak Janer berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya. Tak usah
firman-Mu ya Tuhan, bahwa ada berkat yang melimpah di dalam orang yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan bahkan generasi kami selanjutnya Tuhan, sebagaimana firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata sampai generasi ketiga, bahkan sampai generasi keempat. Berkat-Mu Engkau curahkan Tuhan, biarlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau memberi kami kuasa dan kemampuan oleh Roh-Mu Tuhan, agar kami hidup seturut dengan firman-Mu ya Allah. Sehingga firman Allah yang kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi Tuhan Haleluya. hati kami tangkap di dalam pikiran kami Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita telah menerima kebenaran firman Tuhan. Jadilah seturut dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Pujian ini menjadi pujian iman bagi kita bahwa sampai masa tua kita, Tuhan tetap menggendong kita. Amin. Kita telah ada di penghujung ibadah kita malam hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan satu pujian kepada Tuhan. Kita imani bahwa berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat Tuhan yang terbesar adalah damai dan sejahtera, kesehatan, kekuatan, sukacita,
itulah yang terindah bagi Tuhan. Sebab itu selagi Tuhan percayakan apapun dalam kehidupan kita, kita mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Pada sore Haleluya. hari ini Tuhan, kami boleh Haleluya, hadir, boleh datang Yesus. beribadah di rumah-Mu ya Tuhan. Terima Sebutkanlah kasih. kemuliaan-Mu, sebutkanlah Amin. kemuliaan-Mu. Haleluya. Tuhan, kepada Terima kami kasih Tuhan, Tuhan yang Yesus. sudah kami Haleluya Yesus. yang pun sudah kami nikmati pada sore hari ini. Haleluya Biarlah Tuhan Yesus. menjadi ibadah yang penuh berkat Amin. dalam kehidupan Haleluya kami, dan tidak Yesus. sia-sia dalam kehidupan kami. Terima kasih. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan kembali ke rumah tangga kami Haleluya masing-masing. Yesus. Biar Tuhan senantiasa yang memberkati kami dalam perjalanan Haleluya kami. Hingga Yesus. kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Amin. Tidak Haleluya. kurang dari kehidupan kami. Glory. Dan kami boleh nyampe ke rumah tangga kami dengan penuh sukacita. Haleluya. Terima Haleluya. kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima Juga kasih. dengar kami mau berdoa syafaat untuk bangsa dan negara Haleluya kami. Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Bapak, Haleluya. kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Amin. saat ini. Haleluya. Yang banyak-banyak sekarang Tuhan, banyak bencana di mana-mana. Oh Tuhan. Tuhan Kami Tuhan. mau minta pertolongan kepada Haleluya Engkau Tuhan. Yesus. Berkatilah bangsa negara kami. Haleluya Untuk juga Yesus. dengan Presiden kami Bapak Jokowi Haleluya Tuhan. Yesus. Beserta Wakil Presiden kami Terima Ma'ruf kasih. Amin ya Tuhan. Berkati pekerjaannya, bertambah-tambah berkat Amin. kesehatan dalam kehidupannya. Haleluya Boleh mereka Yesus. bekerja dengan penuh kebijaksanaan Haleluya dan penuh kejujuran Tuhan. Yesus. Berkati Haleluya. juga TNI kami, Polri Tuhan. Haleluya Bertambah-tambahkan Yesus. kesehatan di dalam Amin. kehidupan mereka. Haleluya. Begitu juga dengan kota
kami ini Bapak. Kota Purwakarta yang tercinta ya Tuhan. Tuhan, Biar terima Tuhan kasih. senantiasa memberkati kota kami. Amin. Kami boleh beribadah dengan aman Tuhan. Amin. Kami boleh Haleluya. beribadah dengan tenang. Amin. Tidak ada dosa, Tuhan, Haleluya. ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau Syukur. maha baik Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh sangat baik ya Bapak. Haleluya. Kami boleh hadir saat ini semua karena Haleluya. Terima kasih semua Tuhan. karena kebaikan-Mu. Amin. Terpuji namamu Haleluya. Bapak. Inilah dosa buat kami, inilah doa permohonan kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam kami berdoa. nama Yesus. Haleluya, Haleluya. haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami panggil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali malam hari ini kami akan berdoa Tuhan. Buat anak kekasih Angel Tuhan, yang akan berangkat mengadakan perjalanan ke Malang Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam perjalanan kendaraan yang ditumpangi, jalan yang dilalui, tubuh jiwa roh hidupnya tetap bungkus oleh kuasa darah Tuhan. Pegari lindungi dengan tentara malaikat dari sorga, lingkupi oleh kuasa Roh Kudus Allah, sehingga tiba di dalam tujuannya dengan damai sejahtera di kota Malang Tuhan. Biarlah supaya di sana dia tetap bersukacita dan setia kepada Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam kuliahnya penuhkan dengan hikmat, marifat, akal budi, pengetahuan, kepandaian, kecerdasan. Taruhkan roh keberanian untuk melayani dimanapun berada, supaya menjadi berkat nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati segala keperluan dari yang kecil sampai yang besar. Cukupkan apa yang dibutuhkan, supaya menjadi kesaksian nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami. Kami berdoa juga Bang, buat Abang Kornel, calon putri, calon suami putri Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, karena beliau akan berangkat kembali untuk berlayar lagi Tuhan. Dimanapun berada kami percaya Tuhan selalu ada menyertai, menjaga, melindungi dan melingkupi, supaya dimanapun berada Tuhan, di darat, di laut, di udara, tetap memanggil nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus penolong yang sungguh, pembela yang agung dalam kehidupannya, supaya Tuhan Yesus menyertai kehidupannya dan dikembalikan pun dengan damai sejahtera, bertemu dengan keluarga di Purwakarta. Nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada kuasa iblis, kuasa kegelapan, godaan, gangguan ditolak dalam nama Yesus, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Tiba dengan damai sejahtera, di hari-hari mendatang kembali dengan damai sejahtera. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Terima kasih, inilah ucapan syukur kami, doa sembahyang kami. Kami naikkan kehadirat Bapa dalam surga dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Karena Tuhan sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sudah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan sudah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada malam hari ini besok. Sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita semua. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.